kita menggunakannya undang-undang dan kembali legalistik. Tapi paling tinggi wisdom, visi, values, etika, moral itu yang bekerja. Nah, kalau bapak-bapak yang paling tinggi itu mikirnya masih undang-undangnya nggak melarang tuh, saya mencalonkan anak saya gitu misalnya. Undang-undangnya tidak mengatur bahwa saya tidak boleh mendorong istri saya gitu. Itu namanya hidup legalistik. Itu tatanan hukum hancur. Karena apa? Seluruh kepentingannya diwadahi dengan pikiran-pikiran legalistik. Dan kembali, sebetulnya kita sudah harus mengetuk pintu, Pak Mardhani dan teman-teman semuanya, untuk mengembalikan moralitas dalam kekuasaan publik, menyegarkan kembali ingatan-ingatan atau contoh-contoh dari para pendiri bangsa yang sangat hidup dengan sangat etis. Nah, ini yang kelihatannya belakangan ini menghilang. Jadi kalau ditanya yang tidak wajar apa, yang tidak wajar adalah menurut saya posisinya di paling atas itu kok hidupnya dengan cara di tengah atau paling bawah itu. Posisinya harus memberikan teladan, harus menjaga etik, kok bolak-balik nyari nggak dilarang hukum kok, atau bahkan ngakali hukum. Saya ingin agak sedikit bicara dengan politik. Rektor UI ini, ya kan? Menurut aturannya mula-mula mengatakan bahwa begitu jadi rektor itu tidak boleh rangkap-rangkap. Loh, kok aturannya dirubah gitu supaya bisa merangkap? Kembali, itu namanya hidup legalistik. Padahal seorang rektor itu dia adalah tokoh sentral dari segala macam norma di kampus itu. Norma tertinggi dari etika, dari akademis, dari pengetahuan segala macam. Kok tega-teganya mengambil sikap legalistik, bahkan menurunkan sebetulnya. Karena apa? Kemauan dirinya tidak bisa diimbangi dengan pikiran-pikiran atau ethical view dari tindakan-tindakan itu. Maka yang di-entertain adalah gimana caranya maksud tujuan itu nyampe, terus caranya gimana? Yang merubah hukum. Nah, itulah yang saya sebut berbahaya sekali orang yang dalam posisi paling top dalam organisasi manapun berpikir legalistik. Karena semakin piramida itu makin tinggi itu makin lingkungannya makin fuzzy, makin tidak clear, makin banyak area-area abu-abu gitu ya. Itu tuh barangkali yang bisa disampaikan buat Mas Ed. Baik, ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oh, ada yang banyak. Saya sengaja nanyanya di balik, biasanya kan ada yang bertanya, nggak ada yang nanya. Jadi ada yang nggak ingin nanya, ternyata ada yang nanya. Silakan Mas. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komar. Saya sangat senang sekali pada Mbak Dewi. Kenapa? Karena Mbak Dewi punya dua sifat itu cantik dan cerdas. Jadi, saya mau memberikan usulan tapi untuk Bang Sudirman, Bang. Tadi saya juga sempat senyum Bang, bukan Bang. Pak, siapa mendampingnya akan mulai badai. Lagi saya mau, siapa yang menentang Jokowi pada penang Densus? Jadi untuk semua mungkin kalau mikir tadi, saya mengusulkan supaya Jokowi ini awet, kemudian bisa seperti Ratu Inggris 70 tahun ya. Elizabeth, kenapa? Gampang, 5 Mei 2023 tinggal melakukan presiden. Kembali ke UUD 45 itu namanya MK KPK itu langsung saja nanti ngomong negara kok nanti dibuat amandemen UUD 45 fakir miskin anak lantar dimusnahkan oleh negara. Masih Allah mau kita mitowik bukan Jokowi sana mabik. Ya. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya mau closing statement dari pembicara. Langsung aja, apakah 2024 itu akan menjadi awal perubahan bagi Indonesia atau ternyata hanya meneruskan sandiwara yang ada? Silakan dari Mas Fadli dulu. Asik ya? Tanya-tanya.
Ya, 2024 tentu akan sangat menentukan ya. Ada banyak literatur yang mengatakan satu negara yang demokratis itu kalau proses penyelenggaraannya bisa berlanjut terus demokratis, kalau kemudian bisa menyelenggarakan pemilu 5 kali berturut-turut secara demokratis. Kita kan sejak reformasi sudah 5 kali, ini pemilu pertama. Nah ini akan jadi pertaruhan sebetulnya. Pemilu ke-6 di tahun 2024 ini, pemilu demokratis ke-6 ya sejak reformasi di tahun 2024 ini, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak? Nah ini akan jadi pertaruhan. Saya masih menyimpan optimisme, Mas Encan, karena kalau pesimisme yang kita tebarkan tidak elok juga menurut saya. Saya masih menyimpan optimisme bahwa 2024 akan jadi harapan. Kita akan mendapatkan pemimpin yang baru ya, karena kan presiden sekarang nggak bisa maju lagi untuk jadi calon presiden, dan tentu ada banyak persoalan yang terjadi sekarang. Semua negara termasuk Indonesia sedang masuk ke fase pemulihan untuk tumbuh dan bangkit lagi. Ada banyak sekali persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan kita berharap memang kontestasi pemilu 2024 betul-betul hadir untuk menyelesaikan masalah publik, tidak hanya hadir untuk kemudian para elit politik berkontestasi memperebutkan kekuasaan. Oke, terima kasih. Silakan Pak Dewi. Ya, saya dengan misalnya dengan adanya perubahan, saya katakan perubahan, bahwa perubahan itu adalah niscaya, pasti perubahan itu Pak. Dengan tadi itu bahwa selera orang juga berubah dan tanda-tanda sudah ada. Saya selalu optimis. Karena apa? Orang tidak ingin sesuatu yang lama dilalui lagi. Orang selalu ingin yang baru. Tentang misalnya sekarang terjadi ada tarik menarik, wajar sekali. Karena perubahan itu tidak menyenangkan. Tidak semua menyukai perubahan. Ada yang namanya zona nyaman. Artinya tarik menarik yang lama ingin tetap menikmati. Itu manusiawi sekali. Jadi hiruk pikuk ini memang harus kita nikmati dengan wajar tadi, bahwa wajar nggak wajar artinya memang semakin keras berarti artinya yang tidak ingin berubah semakin banyak atau memang masih kuat istilahnya. Tapi tren ke arah perubahan itu sudah semakin terang. Dengan contohnya misalnya paling mudah aja, dulu orang misalnya di kereta api, di jalan-jalan susah sekali kebersihan dan susah sekali jalan kaki. Buktinya sekarang bisa kok kita bersih, contohnya di kota tua bersih, di kereta api MRT bersih, orang juga nyaman. Dulu kan nggak kepikiran untuk di Tamrin Sudirman tuh orang naik sepeda, kemudian orang menikmati, kan begitu aja. Orang dulu ke Jakarta itu ke Ancol, sekarang enggak. Dan jadi keniscayaan akan perubahan itu akan terjadi, dan pada saat terjadinya orang kaget, kok tiba berubah gitu aja ya. Tapi kalau sekarang memang gampang Pak, contohnya Pak Hendy juga selalu gampang pertanyaan dari seperti itu, sampai tanya aku semuanya apa yang terjadi. Kalau saya sangat yakin biasa aja, karena memang sifat manusia itu tidak ingin menjalani yang lama. Ya, karena manusia itu juga berubah. Karena manusia itu selalu mengikuti, manusia adalah makhluk sangat adaptif dengan perubahan itu, dan artinya dia akan dengan situasi dan kondisi tertentu dia akan mengikuti. Dan kewajiban kita semua nanti Pak, tugas kita supaya perubahan itu kita mendorong dari DPR, MPR semua, dari sarana, dari semuanya, kita semua bahu-membahu sehingga perubahan terjadi seperti yang kita inginkan. Jadi nggak perlu kita jangan khawatir akan perubahan terjadi, tidak, pasti terjadi perubahan itu. Tapi sejauh mana perubahan itu kita semua PR-nya. Kalau kita semua pesimis, perubahan itu sedikit terjadinya. Tapi kalau kita yakin pasti, karena sifat manusia selalu berubah, kita bahu-membahu untuk supaya mendorong perubahan itu terjadi seperti yang kita inginkan, di mana kondisi masyarakat sudah berbeda dengan dulu 10 tahun yang lalu. Itu pasti Pak, seperti pendapat saya. Memang gesturnya terlihat seperti itu ya, rakyat iya, cara perubahannya ada. Tadi saya bilang tadi, kita ini sudah generasi lama. Dulu saya begini, anak-anak muda sekarang sudah tidak seperti itu lagi Pak. Jadi artinya tuh mereka, contohnya mereka menikmati ruang publik, dulu kan nggak ada. Jadi artinya tuh kesenangan dulu misalnya, contohnya sekarang misalnya di school udah nggak laku lagi Pak. Jadi seperti hiburan, jadi hiburan yang laku tuh jalan-jalan apa? Bisa
misalnya menikmati ruang terbuka, ke kota tua, kemana, atau jadi mall-mall nggak laku lagi Pak sekarang. Karena apa? Selain mahal juga nggak terbuka juga. Jadi ini mempercepat COVID ini mempercepat perubahan itu. Apalagi politik cepat atau lambat itu akan berubah dan pasti berubah gitu. Hanya kita mungkin inginnya cepat sekarang, nggak bisa karena tarik menarik itu selalu ada Pak, wajar. Jadi Mbak Dewi contohnya Jakarta terus. kebetulan yang ada di Jakarta Oh. dan kebetulan kemudian dari lagi. Nah, Oh. berseberangan tadi Pak. Dan memang selalu yang sebetulnya ada ini juga nih, ada kasih clue juga ke orang. Justru semakin berseberangan, semakin menarik. Gara-gara beda sendiri kayak branding Pak. Kan saya suka brandingan ya. Jadi justru malah kalau yang sama ya sama aja. Jadi nggak lihat orang. Jadi kita kalau misalnya tadi kepingin berbeda nih, contohnya siapa yang nonjol misalnya kayak Ratu Elizabeth tuh selalu katanya pakai pakaian yang terang karena supaya kelihatan gitu kan. Jadi berbeda tadi justru malah menyebabkan dilihat. Kalau sama ya sama aja. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi izin deh. Terima kasih. Saya paham betul sama aja tuh maksudnya. Ustaz Mardhani silakan. Ustaz Mardhani. Akan ada perubahan di 2024. Perubahan sebuah keniscayaan, tetapi dia tidak datang dengan mudah, harus direbut. Makanya beragam wacana yang membodohi tentang 3 periode lah, tentang wapres, tentang ketidakwajaran yang Mas Dirman harus dilawan. Mau dibilang testing the water, pokoknya lawan. Ya, hanya ada satu kata lawan ya, terhadap ketidakwajaran tadi. Biar yang muncul adalah sebuah perubahan natural bahwa rakyat ini yang sekolahnya kian pandai, yang pengalamannya kian banyak, dapat menikmati demokrasi yang substansial, tidak demokrasi yang prosedural, dapat menikmati esensi bahwa negara ini, negara demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, untuk itu perlu pemimpin yang tadi Mas Dirman bilang, yang tidak berpikir apalagi yang low level gitu loh, cuma mikirin KKN saja gitu, ataupun legalistik, tapi dia harus lebih kepada betul-betul menjadi standar etik. Nah, makanya kalau Rocky Gerung mengenalkan kita bukan cuma popularity dan electability, tapi etikability dan intellectuality-nya itu, dan yang dua ini kayaknya sekarang lagi hilang gitu. Makanya harus dihadirkan biar ada perubahan yang niscaya. Tunggu Ustaz. Oh, belum. Tadi itu tuh kita perlu kasih tips tuh tadi. Ustaz Mardhani punya hak imunitas sebagai anggota DPR, ini enak aja lawan. Kalau rakyat itu gimana tuh tipsnya lawan dan tetap aman gitu kan? Kasih tips dong. Ya sederhana. Tolak 3 periode, titik. Tolak wapres yang tidak tepat, titik gitu loh. Tolak, lawan, ya kenapa? Asal tidak. Yang salah kan kalau nyebarin hoax, kalau fitnah, kalau nanti bisa dikata ini bisa, kata bisa itu macam-macam. Jadi jangan takut ya. Kalau hati kita lurus, yang di atas pasti akan jagain kita. Baik, terima kasih sama saya Pak Dirman. Terima kasih Mas Hendra. Saya melengkapi sedikit. Kita mungkin masih ingat ya tahun berapa kita pakai seat belt mobilnya? Belum lama ya. Dan dulu tuh yang maksa jual seat belt dikira punya pabrik gitu. Aturannya dikira punya pabrik seat belt ya. Kira-kira 10 tahun atau 15 tahun dulu itu juga pertama kali kita pakai helm, ingat ya? Iya. Itu juga sama, dikira Kapolda punya pabrik helm gitu. Amin. Tahun 94, kalau tidak salah 94, Nelson Mandela jadi presiden. Dan itu mengakhiri apartheid, sesuatu yang dulu dianggap wajar saja. 27 tahun nih. Orang hitam dikejar-kejar, diinjak-injak harga dirinya, hak asasi manusianya. Tapi jauh sebelum itu lagi orang dulu punya budak itu dianggap wajar saja. Artinya apa? Perubahan kan lebih baik itu tadi seperti Bu Dewi, Mas Fadli, Pak Mardhani, semuanya satu keniscayaan. Tapi betul harus ada yang memperjuangkan. Dan yang diperoleh Nelson Mandela sebagai pembebas apartheid itu bukan ringan. Kita sih nggak ada apa-apanya, cuma diancam-ancam doang.
nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tenang aja. Maksud saya begini, yang melawan tadi keniscayaan pasti nggak akan survive kok. Kalau kejahatan itu sempurna begitu ya, tidak ada kasus Sambo. Iya. Betul nggak? Kalau yang namanya tindakan-tindakan sewenang-wenang itu sempurna, tidak ada lawan, tidak pernah lahir KPK, meskipun KPK sekarang sudah melumpuhkan. Tapi satunya akan muncul lagi. Karena itu mari kita yakini bahwa setiap putaran pemilu adalah peluang besar bagi perubahan. Karena itu jangan direndahkan dengan seolah-olah ini akan jadi panggung sandiwara orang itu, nggak bisa. Itu nggak bisa. Nah, cara memperjuangkannya bagaimana ya? Semua yang turun, semua intelektual, semua orang-orang pendidik, semua yang cinta pada negeri ini harus satu suara bahwa perubahan harus satu keniscayaan dan perubahan karena lebih baik. Itu yang ingin kita harapkan. Jadi kalau pertanyaannya apa tadi menurut judul diskusinya? 2024 panggung sandiwara atau panggung perubahan? Panggung perubahan harus. Dan itu adalah yang kita lakukan. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Mantap. Langsung kesimpulan harus berubah. Jadi terima kasih teman-teman. Ini saya undang Mas Kunto atau Mbak Ari untuk ada kenang-kenangan dari kedai kopi. Wah, kenangan dari seberang istana itu. Seberang istana. Dari dekat istana. Ganti, Dri.